Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Pak Gembala hari ini tidak bersama dengan kita karena ada pelayanan di Tegal. Ya. Saudara, tema gereja kita pada bulan ini yaitu relationship with God. Apa temanya? Relationship with God. Ya. Berhubungan ya, dengan Allah. Itu seri bulan ini. Nah, saya mengambil satu subtema yaitu menjadi sahabat karib Allah. Apa temanya? Menjadi sahabat karib Allah. Tadi lagu-lagunya tuh saya nggak janjian. Cuman Eca bilang, nih Om nanti lagu sebelum firman Tuhan ini. Ya. Karena itu lagu yang lagi hit ya, di anak muda ya. Saya kan udah zaman kolonial, dia kan masih milenial. Jadi dia kasih tahu saya, minimal ya, ref bagian terakhir saya paham. Ya saudara ya, pinter juga dia. Supaya saya nggak begini saudara ya. Nah, menjadi sahabat karib Allah. Ini penting saudara. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, becoming God's closest friend. Coba katakan becoming God's closest friend. Onyong dikit saudara ya. Becoming itu menjadi. Dia proses. Ya, tadi bagus tuh, proses, ada kata proses. God's, ya, ada S-nya berarti kepemilikan, ya, possession, closest friend. Bukan hanya close friend, tetapi closest friend. Ya, kalau bahasa Inggris itu ada namanya comparative degree. Ada komparasi. Close, closer, kemudian closest. Ya, dekat, closer, lebih dekat, closest. Ya, paling dekat. Ya, di sini siapa yang mau menjadi sahabat karib atau sahabat paling dekat dengan Allah? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Khotbah ini untuk saudara dan saya. Ya. Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Jadi hubungan kita dengan Allah itu bisa sebagai pencipta, kita yang diciptakan, sebagai dia gembala, kita itu domba-dombanya, dia itu Tuhan, kurios, kita ini ya hamba-hambanya, ya budak-budaknya, masyarakatnya. Tetapi Tuhan juga mau kita ini jadi sahabatnya. Amin. Bahkan tadi tuh sahabat yang selalu dekat, di mana dia ada, ya, kita mau berada. Amin. Itu sahabat. Ya. Sahabat itu ingin di mana dia berada, ya, sahabatnya juga berada. Nah, itu Yesus, sahabat kita. Ya. Sahabat itu ingin mengenal, memahami ya, sahabatnya itu. Ya. Nah, kita akan bahas ini saudara. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Mungkin saya nggak bisa menyampaikan semuanya. Nanti mungkin saya bagi dua dengan sore. Saudara bisa datang sore. Ya. Sore ya lebih santai karena selesai ibadah itu nggak ada kegiatan. Kalau di sini pagi, habis ini ada sekolah minggu. Ya. Jadi waktunya hanya 45 menit. Kalau sore bisa 3 jam kalau kuat saudara ya. Tapi biasanya nggak ada saudara. Ya. Ada snack, atau snack ya. Ya, ular. Ya. Sebab jikalau kita, ini surat Paulus kepada jemaat Roma. Sebab jikalau kita, perhatikan, ketika masih seteru itu musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi yang membuat kita bisa berhubungan, bisa berdamai dengan Allah, itu mekanismenya, prosesnya oleh ini kita belajar soteriologi, belajar juga kristologi, keselamatan ya, dalam Yesus itu nggak bisa dipisahkan dengan kehadiran Yesus. Jadi diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi ingat, yang membuat kita bisa menjadi sahabat Allah, bisa berdamai, itu cuma satu syaratnya. Cuman itu. Makanya syarat untuk bisa berdamai dengan Allah, yang disebut dengan first class conditional, syarat istimewa, syarat utama, itu adalah kematian anaknya. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara yang akan binasa karena terpisah dari Allah. Gak usah membuat kita terpisah dari Allah. Yesus yang mati di kayu salib menghubungkan kita sehingga kita bisa menjadi sahabatnya. Amin saudara. Sebab ketika Yesus mati di kayu salib, ada satu kalimat Yesus yang sangat fenomenal. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ sebenarnya dosa itu membuat kita terpisah. Nabi Yesaya benar itu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 itu. Tangan Tuhan tuh nggak kurang panjang untuk menolong, pendengarannya tajam, ya, tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat pemisah itu apa? Segala pelanggaranmu. Yang membuat dia menjauhkan diri, menyembunyikan diri itu dosa. Nah, Yesus yang menghapus hukum dosa itu, hukuman dosa. Sehingga kita dipulihkan. Ya, sehingga bisa berhubungan. Itu oleh Yesus. Makanya bukti ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Artinya dari atas, bukan dari bawah disobeknya. Kesobeknya itu penyobekan itu, robeknya itu karya ilahi karena tebal tirai itu 10 cm.
Tidak bisa disobek dengan manual, pakai tangan nggak bisa. Nah, memang ada orang yang kuat bisa menyobek buku kuning yang tebalnya berapa senti. Tetapi tirai Allah nggak bisa, karena dipintal dengan cara yang luar biasa. Itu mesti ditarik kuda. Nah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu tandanya inisiatif, pendamaian, pemulihan hubungan itu oleh Bapa di sorga. Amin saudara sekalian. Nah ini penting, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Jadi saudara yang bertobat percaya Yesus, diperdamaikan, dikembalikan kepada rancangan Allah semula, punya potensi untuk menjadi anak Allah. Makanya Alkitab mengatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi saudara sekalian luar biasa nih. Ada janjinya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tadi kok diperdamaikan oleh kematiannya, ini kok hidupnya. Kematian Yesus dan kebangkitannya, kehidupannya, itu satu paket penyelamatan, satu paket restorasi, satu paket pemulihan. Makanya luar biasa tuh kekristenan saudara. Kalau saudara mendalaminya, memahaminya, aduh, nggak ada yang kita ingini. Amin saudara sekalian. Apalagi kalau dua suami istri menikah 10, 20, 30 tahun, nggak ada keinginan untuk kawin lagi. Sebab yang diingini Tuhan, amin. Karena nanti dia akan sebentar lagi bertemu dengan Tuhan, sahabat sejatinya itu. Amin saudara. Terutama suami-suami yang gatel nih saudara ya. Yang ketawanya kencang, jangan tersinggung saudara. Dia makin kencang saudara. Saudara, ini luar biasa nih. Kita boleh susah, kita boleh miskin, tapi jangan sampai nggak punya Tuhan. Itu lagunya benar tuh, aku punya Tuhan yang hebat, amin. Luar biasa nih ya. Jadi diselamatkan oleh hidupnya. Kalau Yesus tidak mati, kemudian bangkit, saudara dan saya yang mati selama-lamanya, itu maut. Dan bukan itu saja, luar biasa nih. Ini tambahannya, bonusnya nih. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bermegah, kita bangga. Makanya jangan bangga karena kita punya duit banyak. Jangan bangga kita punya rumah bagus. Jangan bangga kita punya istri cantik jelita. Saking cantiknya, saking mulusnya, laler nempel langsung merosot. Laler sampai bilang, lu jangan nempel di muka bininya dia tuh. Merosot. Nanti dia umur 70, keriput. Jangan bangga. Saking keriputnya sampai nyamuk tuh bisa bersarang. Kenapa? Begitu saudara. Jangan bangga. Punya duit, bisa bangkrut dalam waktu sekejap. Amin saudara sekalian. Negara yang kuat, waduh, punya cadangan minyaknya, itu 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solongan, kagak habis-habis. Sampai luar biasa. Venezuela, bangkrut. Wah luar biasa. Apalagi kita, sebuah negara bisa bangkrut, apalagi saudara dan saya. Makanya jangan bangga itu. Amin saudara sekalian. Kalau mau bangga, kalau mau bermegah, kita punya sahabat sejati kita. Siapa namanya? Nah, saudara udah paham. Amin buat firman Tuhan, saya duduk kembali saudara. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Sebab oleh dia, diulangi nih, karena ini penting. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh siapa? Oleh Yesus yang mati di kayu salib, yang bangkit 3 hari kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Maka tujuan akhir hidup kita itu nanti di kekekalan. Di sini mah sementara. Amin. Makanya kalau susah-susah dikit, jamak. Katakan jamak. Jamak itu artinya udah nikmati aja. Bukan jadi ngedumel terus. Tetap mengucap syukur, amin. Nah itu saudara. Kira-kira saudara paham nggak? Karena khotbah pagi itu 45 menit, saya udah 15 menit. Bahasa Inggris, New Living Translation mengatakan gini, for since our friendship with God was restored by the death of His Son. Jadi friendship dengan Allah itu, persahabatan dengan Allah itu dipulihkan oleh kematian Yesus. Di kayu salib tentunya. While, sementara, we were still His enemies. Sementara kita masih berdosa. We will certainly, perhatikan, ada kata certainly, katakan certainly. Artinya pasti. Be saved through the life of His Son. Bahasa Inggris dikit saudara ya, walaupun belepetan ya. Jadi ketika kita still His enemy, kita tuh pasti akan diselamatkan melalui hidupnya. Makanya kalau kita hidup di bumi ini sebagai sahabat Allah, hidup kita mesti punya manner. Gak ada yang amin saudara ya. Hidup kita mesti punya manner of life. Itu mesti kita miliki. Manner of life yang kita harus miliki itu seperti Yesus modelnya, yang hanya melakukan kehendak Bapaknya. Makanya kalau kita jadi Kristen puluhan tahun, manner hidup kita, cara hidup kita, attitude kita nggak seperti Yesus, bahkan makin jahat. Saudara udah kartu mati dah. Mau dia kaya, mau dia punya jabatan tinggi, udah sulit. Ya, jadi penting. Now, sekarang we can rejoice. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia bermegah, ini rejoice. Tahu rejoice? Rejoice, ya, happy. Ini lebih dari happy, rejoice.
yang disebabkan oleh yang sifatnya ilahi, rejoice. Itu. We can rejoice in our wonderful new relationship with God. Jadi kita bisa bersuka cita karena apa? Hubungan yang baru, yang wonderful. Jadi hubungan dengan Allah itu wonderful. Coba katakan wonderful. Full. Full. Kok L-nya satu? Iya satu. Biar efisien saudara, Inggris gitu. Wonderful. Kalau adverbnya wonderfully. Yang wonderful. Wonderful itu digunakan untuk apa? Ketika melihat sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Wonderful. Ketika lihat orang itu begitu cantiknya, begitu gantengnya, dia jalan wonderful. Melihat sesuatu yang luar biasa, amazing begitu, wonderful. Nah itu. Nah, hubungan kita sebenarnya kita harus pahami bahwa itu wonderful. Amin saudara sekalian. Kenapa? Because hubungan yang wonderful itu, yang baru itu, yang sama sekali belum pernah dialami manusia. Itu hubungan dengan Allah. Itu karena apa? Because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Jadi yang membuat hubungan kita dengan Allah itu wonderful itu karena Tuhan Yesus yang membuatnya. Aminnya kurang kencang, saya ulangi ya. Yang membuat hubungan kita dengan Allah itu begitu wonderful, begitu luar biasa. Itu karena Tuhan Yesus yang membuatnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kira-kira paham nggak saudara? Moga-moga paham ya. Coba manggut-manggut aja. Saya paham apa yang dikatakan pendeta yang ganteng itu. Haleluya. Nah ayat yang kedua, ini ayat Pak Gembala ketika minggu pertama, dia ambil ini. Nah ini bagi saya penting, karena ini juga bagian dari doktrin soteriologi dan juga sekaligus kristologi. 1 Korintus 1 ayat 9, terjemahan baru mengatakan begini, Allah yang memanggil kamu. Kamu ini kalau saudara lihat ya, itu jemaat Korintus. Kalau saudara pelajari Bible, jemaat Korintus itu jemaat yang menurut saya karunia banyak, tapi cara hidupnya berantakan. Bahkan ada peristiwa di mana hubungan yang terlarang itu terjadi di jemaat itu. Kan luar biasa. Tapi lihat nih, luar biasa. Ini kan surat Paulus kepada jemaat Roma, itu jelas dari Paulus. 1 Korintus 1 ayat 11. Ini dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Ya. Kemudian ayat 2-nya kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Jadi termasuk saudara dan saya ini. Kita ini orang berdosa yang karena anugerah Tuhan kita bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Asal kita mau berubah. Amin saudara. Ini penting saudara. Kita nggak sempurna. Orang Kristen bisa nggak berbuat dosa? Pendeta bisa nggak berbuat dosa? Jangan bilang lebih banyak. Jangan saudara. Bisa. Saya manusia lemah ini saudara. Bisa. Tapi kita harus berjuang bagaimana kita yang sudah dikuduskan dalam Kristus, ya tadi itu ayat 2. Jangan sampai menang baik di sini, kita harus maju, progresif. Makin mendekat ke kudusan Allah, standar Allah. Itu butuh perjuangan. Nah, Allah yang memanggil kamu. Jadi ini ditujukan bukan hanya jemaat Korintus, tapi saudara, FFC. Philemon, apa ya? Ya itulah saudara ya. C-nya church. Ya. Jadi saudara yang anggota GBI Philemon, maupun kita semua nih yang mendengarkan di YouTube, yang ikut ibadah live streaming, yang tadi saya lupa menyapanya, Shalom, itu sama. Allah memanggil kamu itu. Kepada apa? Persekutuan dengan anaknya. Dengan siapa? Anaknya siapa namanya? Yesus Kristus, Tuhan kita. Adalah setia. Kalau saudara jeli perhatikan struktur kalimat ini, sebenarnya kalimat intinya, kalimat pokoknya, Allah setia. Amin? Allah adalah setia. Itu kalimat intinya. Jadi kita bersyukur punya Allah yang setia, faithful God. Kemudian dijelaskan Allah yang setia itu memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia panggil. Kalau saudara dipanggil, itu kan pasti punya nama, betul nggak? Ivenina Natasya. Saya. Karena namanya dia itu. Dipanggil lagi namanya. Siapa gitu? Nah, saudara memanggil, ada hubungan. Nggak mungkin, ya bisa juga kita panggil, sini. Saya mau keluar parkir, tolong ya. Bisa, kita nggak tahu namanya. Tapi kalau kita udah akrab, Bejo, come here, sini. Saya mau keluar parkir. Ya. Baik bos. Biasanya kalau tukang parkir bilang, baik bos, jangan coba-coba kasih goceng. Bos masa goceng saudara? Saya diajarin teman saya, kalau lu dipanggil bos, ya, jangan goceng. Berapa? Lipetin aja. Ya. Jangan bisikin yang parkir saudara, lu panggil semua bos, nanti dia 2 kali lipat. Itu hubungan, memanggil.
nama. Makanya saudara kalau saudara perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 8, itu ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Allah berjalan-jalan, halak, itu memanggil, Adam, ya, di mana engkau? Nah, di mana engkau itu bukan lokasi, lokus, posisi, di mana tempatnya, tapi ingin hubungan, di mana kamu? Mana nih, saya mau. Gitu saudara. Ya. Jadi panggilan Allah itu, Allah yang setia, itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia masih terus memanggil kita, bahkan keturunan kita, anak kita, cucu kita, mantu kita. Makanya pelayanan, pendamaian ini, itu menjadi pelayanan utama, itu amanat agung. Nah, kalau bahasa Inggris itu lebih jelas lagi. God is faithful. Langsung ditulis kalimat intinya. God is faithful. Katakan God is faithful. L-nya satu, Pak. Emang satu. Mau dua, lu tambahin aja terserah ya. God is faithful. Allah itu setia. Ini kalau nggak salah pernah dikorbankan oleh Bapak Pendeta Setiawan Halim ya. Emunah. Emunah. Emunah itu setia. Emunah itu dari kata faith. Makanya ada kata faithful. Nah, Allah yang setia yang kita sembah, kita juga harus setia. Amin. Sebagai suami, sebagai istri harus setia sama pasangannya. Amin. Jangan sampai kita tidak setia. Setia itu ketika baru menikah. Wah, saya berjanji akan mengasihimu dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam susah dan senang, senang dan susah, dalam sehat dan sakit. Pokoknya semua tuh. Di hadapan Allah dan jemaat semua, termasuk Bapak Pendeta yang nanti akan berkati, ya Pak ya, saya janji Pak ya, akan setia. Itu baru menikah, sebab apa? Itu syaratnya. Komitmen. Nanti, kalau udah menikah lama, kalau tadi kan, janjinya manis kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Karena istrinya masih langsing, kayak gitar Spanyol. Langsing. Nanti udah 35 tahun, udah nggak langsing lagi, karena melahirkan anak 6. Kemudian nggak disesar, jebol lah itu saudara. Akibatnya apa? Tadinya gitar Spanyol, sekarang gitar bass betot. Aduh, apakah masih bisa mengasihi? Udah begitu karena sibuk punya anak banyak, lebih banyak di dapur. Pakaiannya daster, lebih praktis. Daster itu praktis, bukan hanya tinggal makainya masukin, tinggal begituin. Kalau tangan basah tinggal begitu-begitu. Kalau ada keringat tinggal gituin. Akibatnya karena nyaman, daster itu tidak diganti selama 2 semester. Bayangin, daster tidak diganti 2 semester. Bau bawang merah, bawang putih, emaknya bawang merah dan bawang putih, bawang bombay. Ngumpul di daster itu. Ketika suami pulang, dari jarak 20 meter, nih bau bawang siapa punya nih, gak taunya istrinya saudara. Nah, masih bisa setia gak sama istri seperti itu? Harusnya kita makin kesian, dia ngurus anak kita 6. Dia sampai seperti itu kan gara-gara kita juga. Coba kalau kasih suster, kasih pembantu 2-3 biji. Dia manikur, kemudian ini. Umur 60 tetap langsing, amin. Dia olahraga N1, N2, N1, N2. Dia paleting apa ya? Pilates. Ininya lentur. Bisa begini. Bokongnya dia pakai gini nih. Apa namanya nih? Sehingga masih bisa gitar Spanyol walaupun umur 60. Lah ini udah nyapu, ngepel. Harus tetap mengasihi. Itu soal hati, amin. Gak ada yang amin nih bapak-bapak nih. Bapak nih bukan nyindir, Bapak nih nyindir saya bukan nyindir, nyinggung. God is faithful, kita harus setia, Allah yang kita sembah itu setia. By whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Luar biasa. Jadi Yesus itu memanggil kita untuk punya hubungan dengan Dia. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup, ini lebih menjelaskan, karena dia tafsirkan maksud ayat ini apa sebenarnya. Jadi bukan hanya letter luck, ya, dia bukan hanya literasi dia terjemahkan, tapi dia tafsirkan. Sehingga saya pakai nih, pasti, tadi udah jelas. Hubungan kita dengan Allah pasti dipulihkan. Allah melakukan hal ini bagi saudara. Allah yang setia, dia yang berjanji, dia pasti melakukan. Kalau manusia, dia berjanji, dia bisa lupa, bahkan mengingkari. Kalau Allah pasti. Karena ia selalu sama dengan senantiasa. Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak melakukan. Selalu melakukan apa yang dikatakannya. Janjinya akan menyelamatkan kita. Dia katakan itu, dia lakukan. Itu Allah yang setia. Dialah, itu tuh Allah yang setia, yang pasti melakukan dan selalu melakukannya. Itu Allah yang setia. Telah mengajak saudara masuk ke dalam persekutuan yang indah dengan anaknya. Tadi yang wonderful, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kita harus punya relasi dengan Tuhan. Itu luar biasa. Di Alkitab, itu ada 2 istilah. Teman dan sahabat. Kalau kita bedain tuh antara teman sama sahabat. Kalau bahasa Inggris saya cari friend, ya friend.
Friendship, nggak ada istilah lain yang sama seperti teman sama sahabat. Ternyata bahasa aslinya itu beda. Kalau teman itu heteros, dia hanya interaksi sosial. Ada teman ya kita tahu namanya si ini. Itu teman. Tapi kalau sahabat itu philos. Kita tahu kan kalau bahasa kasih itu ada philia, ada storge, ada agape, itu yang paling mulia. Agape itu kasih walaupun. Philos itu kasih persahabatan. Ya, friendship. Itu luar biasa. Itu kata mengasihi. Jadi sahabat itu lebih intim, ada kepercayaan, ada komitmen. Bahkan sahabat itu ada unsur romantikanya karena mengandung emosi. Nah, ternyata Allah itu memanggil kita itu dengan sebutan sahabat. Tadi betul tuh bahasa Inggris, kau sahabatku. Dia sahabatku. Dia ingin kita berada di mana kita berada. Harusnya kita juga begitu. Sahabat itu, saudara. Ya. Intim, komitmen. Ya. Saudara, makanya dikatakan satu sahabat itu lebih berharga dari apapun, saudara. Penting punya sahabat. Teman hidup, saudara. Yang dekat. Karena keintimannya beda dengan teman. Kita bisa berbagi, bisa curhat dengan sahabat. Ya. Makanya selain sebagai kekasih, pasangan kita itu harus jadi sahabat. Sahabat, amin saudara sekalian. Sahabat tidak mungkin mengingkari, tidak mungkin mengkhianati. Kalau ada sahabat ngomong ke saya, kalau sahabat kan ngomongnya deket, Cep, ya tahu Cep ya, datang ya ke Surabaya, nanti saya siapkan hotel mah nggak ada masalah. Nanti gimana ini acara di sananya? Saya udah atur Pak. Kira-kira saya datang nggak? Datang sebab dia sahabat, saya tahu yang selama ini saya kenal. Saya datang sama istri saya. Dia pasti jemput, dia pasti anterin. Ya kaya sahabatnya. Jadi itu sahabat. Kalau teman, aduh teman di Facebook, wah di foto mah bagus ya, hidungnya mancung. Kemudian nggak ada jerawatnya. Ketika deket, ya ampun, aduh. Ah itu teman. Kalau sahabat kayak saya sama istri saya, dia tahu. Ya kesukaan saya, buah yang saya sukai buah apa. Dia tahu. Saudara kan nggak tahu, betul nggak? Ya, nggak tahu saudara ya. Buah apa yang Bapak suka? Tanya aja istri saya, saudara. Jadi ada keintiman. Intim itu dari bahasa Latin, intimus. Jadi innermost itu dari kata intimus. Ya, intim, paling rahasia, paling dalam. Deepest. Jadi yang paling dalam hubungan saya dengan istri saya itu dia. Kalau secara physically, hubungan intim, sexual intercourse. Ya, nanti saya jelaskan. Ternyata hubungan dengan Allah itu luar biasa. Dia memang punya degree itu tingkatan. Ya, hubungan secara reaktif. Reaktif itu karena ditegur. Gitu saudara. Ya. Saya punya teman juga di Bonpala kan. Kalau saya keliling dipanggil, Cep. Kalau saya kenal udah lama, dia teman Cep. Wah udah tahu saya. Ya. Saya udah siapin. Dulu istri saya nggak tahu. Maksudnya apa tuh? Ya masa lu nggak tahu. Pas ada reaksi saya, oh I see, saya tahu. Nah itu reaktif. Tapi kalau istri saya, itu bukan hanya closer, tapi closest, dekat. Nah itu saudara. Nah itu sahabat itu begitu. Makanya Yesus bilang, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Itu memakai kata philos. Hai philos. Itu bukannya friend, sahabat. Ini terjemahan bahasa Indonesia benar banget. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia jamin tuh, jangan takut. Kalau saudara sahabatnya Allah, sahabatnya Yesus, putra tunggalnya, nggak usah takut hidup di bumi. Kok sedikit saudara? Kalau saudara menjadi sahabat Allah, sahabat Yesus Kristus, nggak usah takut hidup di bumi. Dia akan melindungi, dia akan pasang badan, dia akan menjamin. Saya dulu yang membuat saya agak maju mundur full time. Saya takut kalau income saya turun, sahabat dekat saya yang paling dekat melecehkan saya mati duduk. Kok duduk? Ya karena saya banyak duduk, bisa mati saudara. Apalagi kalau dia bilang, udah gabut nih, kagak punya duit, susah lagi. Saya ditinggalin, saya ngeri tuh. Dulu kan ada istilah, abang punya uang, abang sayang. Abang nggak punya uang, ditendang, melayang sampai ke tanah abang, dijual, ditukar sama panci. Saya bilang, saya ngeri nih. Aduh, selama ini kan, kalau saya ada uang, saya kasih dia buat bulanan. Karena prinsip dia, uang saya, uangmu, uang saya. Jadi kan prinsip itu kan, saya udah komitmen, saya kasih. Nah ketika saya full, saya ngeri, nanti income saya gimana? Kalau dia melecehkan gimana? Gua nggak bisa jadi pendeta, mati muda. Itu kan belum 40-an saya. Itu yang saya takut tuh hidup gitu.
Karena saya lagi jaya-jayanya, saudara bisa bayangin, aduh uang banyak enak nih ya, ada rumah, ada mobil begitu. Kan mateng saudara, makanya saya maju mundur. Kayak sehari ini maju mundur ya. Tapi ada satu lagi, wah saya ngeri nih. Domba yang gak taat itu dipatahkan, lu gak bisa apa-apa lu. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Itu membuat saya ngeri nih. Betul saudara ya, saya full. Untung selama puluhan tahun, belasan tahun, istri saya gak pernah melecehkan saya. Suami kagak guna, gak punya duit lagi, ditendang saya. Saya kan kecil. Melayangnya gak Tanah Abang, sono langsung ke Lampung saudara. Lampung jauh ya. Tapi puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Saya bilang, untung gak ada kalimat yang memandang begitu, apa di mata begitu ya. Puji Tuhan. Ini sahabat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, suami-suami, itu betul pesan Ibu Gembala ya. Kasihi, istri-istri kasihi suamimu, amin. Kan itu hormati. Itu perintah Tuhan. Kalau kita menghormati suami, konsekuensinya, akibatnya, suami menyayangi kita, amin. Dia gak segan-segan untuk pasang badan membela saudara. Ini penting saudara. Nah itu sahabat saudara. Nah Yesus ngomong nih, aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya. Muridnya ada berapa? Ada 12, sebutkan satu-satu. Ya udah salah satunya siapa? Yudas Iskariot. Yang menurut Alkitab dan faktanya memang menyangkal diri. Disebut juga sahabat karena dia memang mengajak. Tapi sayangnya Yudas Iskariot itu hanya menganggap Yesus teman. Teman itu hetairos, sedangkan sahabat philos. Dia nggak bertumbuh. Pada Yesus itu sahabatku. Sama nih, kalau boleh saya kalau saya diizinkan menampak dia sebagai Yesus, kamu ini sahabatku. Jangan jadi pengkhianat yang tidak setia. Saudara kalau jadi pengkhianat, jangan mengharapkan di mana Yesus berada, kita berada. Nehi si melekete itu berjahe. Nggak mungkin. Yudas itu nggak mungkin selamat. Dia disebut sons of hell, anak neraka. Nggak mungkin anak neraka di surga. Kenapa? Dia hanya menganggap Yesus sebagai teman. Padahal Yesus mau mengajak dia sebagai sahabat. Tuh. Buktinya apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Dia pengkhianat yang aku cium. Tangkap tuh dia. Itu pasti Yesus, karena saya kenal. Itu dia. Ditangkap saudara. Petrus tuh murka sebenarnya. Murkanya sama si Yudas. Cuma dia nggak bisa lampiasin ke Yudas. Dia asal tebas aja, karena dia bawa pisau. Ini hamba, namanya siapa tuh? Guru sekolah minggu tahu ya, hamba itu, Malkus. Copot kupingnya, dipungut lagi sama Yesus. Yesus ketika dikhianatin aja, masih berbuat baik, masih setia melayani. Itu teman tuh, hetairos, bisa mengkhianati. Tapi kalau sahabat, ya, itu akan hebat. Dia bisa berkata, coba dicek. Dia bisa berkata begini, ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu mainnya di mana? Di gereja Pak? Iya di gereja, maksud kuncinya di mana? Ya, C ya. Itu Mazmur aja, pemazmur, dia tahu. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuingini. Dia tahu keinginan Allah yang disembahnya itu dekat dengan kita. Amin saudara? Nggak percaya, buka Aldi ya. Mazmur 73, ayat yang ke-25. Ini lagunya ada macam-macam. Yang tadi saya nyanyiin, ya, Hana bisa dikencengin dikit ya, C-nya. Itu lagu itu banyak versinya. Minimal yang saya tahu ada 3. Bahkan mungkin ada lagi. Itu syairnya diambil dari sini nih. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Tadi maka di awal saya bilang, kalau kita ngerti dia sahabat kita, yang kita inginin cuma dekat dengan dia. Nggak ada yang lain. Tuh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Di tubuh kita bisa lenyap karena penyakit, bisa ini karena usia. Walaupun kita jaga sebaik mungkin, saya kan jaga nih supaya nggak buncit nih. Ini ukuran 29, dulu saya ukuran 32. Udah saya kecilin, masih kecil juga. Ya. Bisa kurus. Ada yang ketemu saya, kok kurus ya? Ya dari 65 ke 50 kan kurus, betul nggak? Ini pendeta dari gemuk, kurus, lama-lama apa? Lama-lama apa? Jangan bilang mati saudara. Lama-lama jelek, lama-lama bongkok. Walaupun saya pull up, saya push up,
Nggak bisa kalau udah usia. Hanya menahan aja. Dagingku dan hati kita kan lama-lama juga kekuatannya untuk bisa bertahan, mentality kan udah lemah. Habis. Jadi kalau habis umur saudara 70-80, lihat apa? Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang komitmen seperti ini, dia menjadikan Allah sahabatnya. Lukas pasal yang ke-16 ayat 9. Kita nanti akan diterima di kemah abadinya. Lukas pasal 16 ayat 9. Itu inisiatif kita. Tadi kan inisiatif Allah yang menyediakan Yesus sehingga kita dipulihkan menjadi sahabatnya, direstorasi. Kita juga harus mau. Lukas 16. Oh, nggak kelihatan saya. Lukas 16 ayat 9. Nah, baru kelihatan. Di sini kelihatan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan. Itu memakai kata philos, bukan hetairos. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu harta kekayaan. Harta kekayaan itu menurut versi Alkitab itu tidak jujur. Jangan suruh percaya sepenuhnya. Wah, kalau saya punya kekayaan memantap nih. Saya bisa ngatur orang. Salah. Amsal mengatakan ketika hari malapetaka, hari kemurkaan, di mana hukuman Allah ada, harta sebanyak apapun tidak berguna. Yang berguna apa? Hubungan kita dengan Allah. Makanya Injil mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi gunakan tuh mamon, harta kekayaan, duit. Itu dari kata mamonas, bahasa Aram. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, versi lain, supaya jika umurmu habis dalam menggunakan mamon itu, kamu diterima di kemah abadinya. Amin, saudara sekalian. Kalau kita punya komitmen membangun persahabatan dengan Allah, nah, itu kan luar biasa, saudara. Balik ke yang tadi. Nah, saudara lihat ya, sahabat, teman itu beda. Ini ayat terakhir ya, karena waktu habis. Yeremia 9 ayat 24. Ini bagus, saudara. Saudara, di situ ada dua kata yang sinonim. Tapi sebenarnya nggak sinonim. Ini saya tampilin ayat 24, karena terbatasan tampilan. Di ayat 23, ini firman Tuhan mengatakan begini, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat ya, ekonominya, keadaannya, posisinya, bermegah karena kekuatannya. Tadi kan bermegah karena punya sahabat, karena kita punya hubungan dengan Allah. Sama, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kekayaan bisa habis, mamona tadi itu bisa habis. Makanya gunakan. Saya dulu juga agak aneh juga ya. Ketika ada orang susah, apalagi ketika meninggal. Wah, itu kan peti mahal. Aduh, sampai saya dulu pernah bingung juga. Gimana ya? Ada orang ya, saudara, itu menjamin petinya. Saya bilang luar biasa. Saya kan tahu di situ, diukur. Waduh, ini bukan ukuran besar tapi jumbo. Harganya lebih mahal lagi. Tapi dia berani tuh pasang tuh. Nah, itu luar biasa tuh saudaranya. Dia gunakan tuh. Mamonaya itu yang bisa sementara. Tapi kalau saudara nggak punya duit, jangan pasang badan begitu. Saudara kalau nggak punya duit, kemudian rumah gua gadein deh buat beli peti lu. Ya, saudara nggak bijaksana juga. Tapi kalau ada, dipakai itu, itu luar biasa, saudara. Amin, saudara. Nah, ini nih. Jangan bangga, jangan bermegah karena kekayaan. Tapi gunakan kekayaan itu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kekayaanmu habis, ketika waktumu habis, ketika dagingmu habis, hatimu juga udah nggak kuat lagi untuk bisa hidup. Kamu diterima di kemah abadinya. Amin. Makanya, balikin tadi. Tetapi siapa yang mau bermegah? Ini nih, siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah, karena yang berikut, perhatikan ini. Ini yang kita harus bermegah, kita harus bangga. Makanya bukan satu kebetulan saudara bisa hadir di ibadah ini. Karena ini menurut saya penting sekali. Yang kita banggakan jangan uang kita, kecantikan kita, kekayaan kita, relasi kita. Semua bisa lenyap. Amin. Yang berikut yang kita mesti bermegah, bahwa ia, saudara dan saya, memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Allah yang setia itu dia akan melakukan hal yang seperti ini. Kasih setia itu dari kata hesed. Itu di dalamnya ada faithful, kesetiaan. Itu buah roh. Nomor urutan, kalau diurutin nomor 7. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Baru kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu mengenal, memahami. Sungguh semuanya itu, kasih setia, keadilan, kebenaran, itu semuanya itu yang Allah miliki. Aku sukai, demikian firman Tuhan. Sahabat sejati, dia menyukai apa yang sahabatnya sukai. Dia tidak menyukai, dia membenci sahabatnya yang membencinya. Kalau Allah membenci dosa, seharusnya kita sahabatnya menjauhkan dosa. Amin, saudara sekalian. Nah ini, memahami, mengenal, itu dua kata yang luar biasa. Tapi berhubung waktu, saya aminkan sampai di sini. Makanya ada satu lagu yang mengatakan di F. Ini bagus nih lagu ya.
pemain musik, tim pemuji bisa maju. Ya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela menghamba, serahkan diri, genapi karya.